Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa KIHA Channel dimanapun Anda berada. Selamat datang di acara kali ini, yaitu acara talkshow yang teman-teman saya Nita Yulianti akan menjadi teman diskusi Anda pada sore hari ini. Yang dimana kali ini kita akan membahas topik yang cukup sensitif dan penting ya, yaitu tentang pernikahan dini. Yang dimana pernikahan dini ini marak terjadi di kalangan pemuda ya, tentunya di seluruh Indonesia dan terlebih khususnya di NTB. Jadi kali ini kita bakalan membahas topik yang sering terjadi ya, yaitu pernikahan dini, sebuah fenomena yang masih sering kita jumpai di berbagai desa-desa, tentunya di Lombok juga ya. Dalam pandangan Islam, sahabat KIHA Channel, pernikahan adalah suatu ikatan yang sakral dan memiliki banyak hikmah. Namun, bagaimana jika pernikahan tersebut dilakukan di usia yang masih sangat dini atau muda? Apakah masih sesuai dengan ajaran Islam? Atau mungkin ada pandangan masyarakat modern terhadap pernikahan dini? Untuk membahas hal tersebut, kita sudah di samping Nita udah ada narasumber kita yang tentunya kali ini bakalan kita membahas tuntas tentang pernikahan dini ini ya. Yaitu sudah berada di samping saya Umi Nurhayati, GA KIHA SOC. Sosi ya, aduh maaf ya. Aduh agak kelego. Ya. Beliau ini adalah salah satu alumni Mahat juga ya, dan sekaligus pembina Hayatul Gina di Lentang Beduri dan khususnya di Lombok Timur ya. Oke, mungkin langsung saja nggih Umi. Di sini kan khususnya di Indonesia atau lagi khususnya di Lombok ya, pernikahan ini tuh lagi marak terjadi nih. Untuk pandangan Umi nih atau pandangan Islam, bagaimana sih pernikahan dini itu? Ya kalau kita lihat dari kata dini berarti masih muda ya, sangat muda. Kalau dulu di hukum negara itu dibatasi usia 16 ke atas. Tapi kalau sekarang melihat perkembangan anak sekarang sama orang dulu jauh beda ya. Iya. Segi pendewasaannya, segi kekuatan fisiknya. Karena banyak faktor lah, ya utamanya ya faktor makanan. Jadi usia dini berarti kalau sekarang dibatasi oleh pemerintah itu usia 19 tahun ke bawah. Jadi kalau melakukan pernikahan di bawah itu berarti masih sangat dini. Bahkan di zaman saya tuh kalau libur seminggu tuh sudah ada yang kawin, masih sanawiyah. Berarti kalau zaman dulu sama zaman sekarang beda ya untuk usia nikah dini. Iya, karena apa, kalau dulu dini walaupun dini artinya sudah ada kayak lebih dewasa, lebih pengalamannya. Iya. Ya. Kalau orang dulu kan masih kecil sudah diajak kerja, terutama di dapur seperti apa dia melayani. Kalau anak sekarang ya jangankan dia MA, dia kuliah aja masih banyak belum bisa masak. Iya benar. Dari segi pemikiran juga kurang dewasa dan lain sebagainya. Banyak hal lah yang jauh dari zaman dulu. Sehingga orang dulu kalau menikah di usia dini banyak yang langgeng, ya kan? Kenapa ya? Karena karakter mereka beda dengan karakter orang sekarang. Ya karena sesuai dengan zamannya lah. Terus ini Umi, kan di pernikahan dini pasti ada hal yang membuat terjadinya pernikahan dini. Jadi di sini faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya pernikahan dini di masyarakat, apalagi terutama di Lombok Timur? Ya kalau kita lihat rata-rata di masyarakat itu pertama karena lingkungan ya. Biasa ada lingkungan kalau tamat SD tidak menikah itu dikatakan perawan tua. Nah itu kan sering menjadi kayak bumerang kan, tiap hari jadi bahan olokan masyarakat. Iya, kok belum nikah sudah besar kok belum. Nah, jadi itu menjadi hal yang orang jadi minder lah gitu ketika dia tidak menikah di usia yang dini. Yang kedua mungkin juga karena faktor tidak ada kerjaan. Nah, nganggur, sekolah tidak, kerjaan juga enggak ada, akhirnya kepikiran ke sana. Nikah ya? Iya, nikah kayak COVID kemarin kan banyak yang nikah. Kenapa? Enggak ada kerjaan, cuman main HP, main gadget. Akhirnya ngelanturnya ke pernikahan. Nah, itu juga faktor yang menyebabkan seseorang cepat menikah. Yang kedua mungkin juga faktor yang nauzubillah ya sekarang juga
hamil di luar nikah. Aduh. Nah, itu kan Iya, iya. banyak dilihat dari pergaulan anak sekarang, karena anak sekarang kan pacarannya lewat gadget. Kalau dulu kan kita harus ke rumah dulu. Nah, jadi ketika anak sekarang tuh kan kalau menurut psikolog tuh usia pra-remajanya itu usia 9 sampai 10 tahun. Beda dengan orang dulu. Kalau usia 10 tahun tuh masih katanya bertelanjang, enggak saling apa-apain. Kalau sekarang kan bahaya. Nah, itu beda orang dulu sama orang sekarang. Nah, masih usia TK-nya sudah bisa nyebut pacar kan? Ah, Iya, itu pacar sekarang. saya. Banyak Kalau dia. dulu ya, Iya. iya. Bahkan ada, itu guru saya itu pacar saya katanya. Nah, itu kan menunjukkan apa anak sekarang itu pacaran tuh kayaknya sudah menjadi hal yang lumrah. Iya. Nah, cuman di sini tuh peran orang tua tidak boleh abai ketika anak mulai mau curhat tentang dia suka sama seseorang. Nah, kenapa kalau nanti ketika orang tua abai tidak mau mendengar atau bahkan mungkin keras ya, itu tidak boleh sama sekali karena itu dosa dan sebagainya. Tentu di sini orang tua itu memiliki peranan supaya mendengarkan curhatan dari seorang anak. Tapi kadang-kadang kita sering sebagai anak kan sering malu terhadap orang tua kalau mau curhat, aduh, asal jangankan curhat, nelpon aja gitu ya Mi, kayak malu gitu. Ya. Tapi kan anak biasa usia SD itu sudah mulai curhat. Cuma kadang orang tuanya di sini abai. Iya, berarti terjadi pola asuh di sana Iya, ya. pola asuh Ada yang pola asuh kurang yang apa orang tua tidak terlalu memperhatikan itu masih anak-anak. Tanpa mereka berpikir gadget itu lebih canggih dari apa yang kita perkirakan. Kan di gadget bisa melihat berbagai macam gambar sehingga dia ketika kelas 6 aja sudah mulai chat. Iya benar. Saling Udah chat, bahkan banyak ya. sekarang pacaran, bahkan ada yang lebih dari itu saling kirimin gambar-gambar porno, video porno. Kan ini sudah menjadi salah menggunakan gadget. Dan seringkali orang tua itu yang penting anak tenang, anak seneng, diem, iya diam dikasih gadget sepenuhnya tanpa ada pengawasan. Padahal itu sangat berbahaya ya. Ini yang tidak disadari, mungkin perlu juga pendidikan untuk para orang tua. Apa sih bahaya gadget untuk anak? Bagaimana? Ya kalau yang berpendidikan mungkin bisa mengatur. Tapi ketika orang-orang yang tidak memahami apa itu isi gadget hanya dikasih. Bahkan kalau kita lihat masyarakat di desa itu lebih memberikan anaknya sepuasnya gadget dengan gadget yang sangat canggih. Sehingga ada kasus kemarin kita lihat kelas 3 SD itu sudah ada yang menikah juga. Aduh, parah sekali. Bahkan ada yang mengancam katanya kalau nanti dinikahin mau bunuh diri ya. Akhirnya terpaksa dinikahkan. Dengan usia yang seperti itu apa yang bisa dilakukan? Iya. Sehingga kan belum bisa kerja gitu. Iya, jangan kerja, kan masih senang main. Iya. Dua-duanya. Ya kalau lakinya dewasa kan tidak masalah. Cuma kan kalau yang namanya pernikahan ini biasa laki perempuannya sama-sama muda. Adanya emosinya juga belum bisa stabil. Kemudian ke tingkat kesabaran tentu juga tidak seperti orang dewasa. Nah itu semua hal yang membuat orang jadi gagal lah dalam pernikahan. Nah itu salah satu faktor dari beberapa faktor yang menyebabkan orang melakukan pernikahan dini. Nah, penting berarti kan di sini bukan masalah nikah dini, tapi bagaimana mengajarkan anak menjaga pergaulan dengan lawan jenisnya, dan memberikan garis-garis secara hukum agama kayak apa. Makanya kan dalam Islam itu anak kalau sudah usia 10 tahun disuruh pisah dari orang tua, kemudian dengan saudaranya laki ataupun yang perempuan. Itu penting kan. Jadi tidak boleh seorang tua gabung tidur dengan anaknya pada usia seperti itu. Itu sudah mulai sudah mulai pendidikan seks di sana sebenarnya. Artinya kita mulai membatasi diri dengan walaupun itu keluarga kan, padahal orang tua sendiri, tapi sudah mulai dibatasi gimana kita dengan pindah kamar. Kemudian kan orang tua juga tidak boleh memegang semaunya kalau sudah usia seperti itu. Artinya batasan-batasan orang tua ke anak juga ada. Tidak semuanya boleh. Nah ini mungkin perlu diingat lagi apa sih ajaran Islam dalam membatasi pergaulan dalam keluarga dengan saudara sendiri. Jadi tidak semau kita tidur bareng saudara kita. Pada usia 10 tahun masih kecil lah kalau kita bilang kan. Banyak sekali juga kasus kemarin-kemarin ya yang ayahnya mempergauli anaknya. Yang masih SD, masih SD. Iya, itu kan kejadiannya sangat miris. Iya. Apalagi terjadi di kalangan kita ya, Umi. Iya. Terus gini nih, Umi. Untuk bagaimana sih dampak negatif gitu, dampak pernikahan dini terhadap pendidikan, apalagi tentang kesejahteraan perempuan? Ya kalau segi pendidikan tentu nanti pola asuh ke anaknya lagi
akan sama seperti dia tuh Iya. karena kurang ilmu dalam rumah tangga. Kan rumah tangga itu tidak cukup kita hanya memiliki uang. Mm-mm. Kata wahai pemuda menikah kalau sudah mampu kan. Nah mampu Iya. di sini kan banyak. Ya pertama mungkin mampu segi seksualnya sudah balik ya. Mm-mm. Kan balik dalam Islam itu 15 kalau laki kalau dia belum mimpi kan. Mm-mm. Tapi anak sekarang tuh bisa mimpi usia 12 tahun, kelas 6 SD. Itu kira-kira faktor apa itu nih? Ya kalau kita lihat mungkin karena faktor pergaulan, kemudian faktor tontonan yang tidak Iya. sehat. Kalau di masa saya tuh kalau ada adegan orang pelukan ciuman tuh TV-nya itu ditutup, nggak boleh ngeliat. Nah, kalau sekarang kan Iya. orang tua ngajak anak dari bayi lihat TV, adegan apapun nggak ada yang ditutupi. Masih anak-anak nggak paham, tapi itu direkam. Sehingga kalau dia nonton drakor, drakor itu kalau pacarannya saling peluk, bahkan lebih dari itu, akhirnya banyak kan Itu kemarin. ditiru ya? Iya, bahkan marak kemarin kan, ketika ada pacar sewaan. Oh iya. Nah, itu kan lagi menunjukkan marak terjadi juga. efek dari sosial gadget media. yang ya gitu. Nah ini yang perlu kita batasin mungkin gimana bisa mengerem, memberikan sosialisasi bagaimana bisa pegang gadget yang sehat gitu. Ini juga Umi, kan dampak negatif dari yang Nita denger ya, Ya. itu kalau kita nikah dini itu bakalan nanti parentingnya itu. Nah, imbasnya tuh ke anak. Nanti itu bisa jadi stunting katanya. Iya. Itu gimana nih Umi? Menurut Umi nih, kalau misal bahas tentang pola asuh gimana sih, walaupun nikah dini tapi pola asuh yang tepat untuk anak atau mungkin dalam pandangan Islam. Pola asuh. Iya, pola asuh. Ya pola asuhnya kita kembali kepada bagaimana Islam mengatur mendidik anak. Kalau di agama kita kan yang pertama itu diberikan ilmu tentang tauhid dulu, kemudian ada ilmu ibadah. Iya. Setelah itu bagaimana dia bisa menjaga jarak dengan lawan jenisnya. Nah kalau dia perempuan itu bisa kita beritahu bagaimana batasan aurat yang boleh dilihat oleh yang bukan mahramnya dan juga mahramnya. Kemudian cara berpakaiannya seperti apa. Itu kan ya hal-hal yang penting ditanamkan oleh orang tua kepada anak. Tapi di sini kembali lagi kepada pengetahuan dari orang tua si anak. Nah, ketika kalau orang tuanya minimal rajin untuk ilmu agama, sedikit tidak dia akan mengerem anak-anaknya untuk melakukan hal-hal yang kurang pantas. Tapi ketika orang tuanya mungkin berpendidikan tapi ilmu agamanya kurang, nah nanti bisa jadi itu dia abai. Kadang ada orang tua yang berpendidikan dan juga punya ilmu agama, tapi lebih ke pendidikannya gitu, misal kayak lebih sibuk gitu. Itu yang kayak kurang memperhatikan anak ya. Artinya ibu itu perannya sudah mulai berkurang ya. Seharusnya dia mengawasi anak-anak di mana suami mencari nafkah gitu kan. Nah, kalau sekarang kan peran perempuan tuh peran ganda. Di samping ibu rumah tangga dia juga pencari mencari nafkah juga, bantu suami. Nah inilah yang membuat anak terjadi broken ya, yang biasa broken gitu yang kita lihat ya. Di kota-kota kan gitu. Kenapa anak itu bisa narkoba? Ya karena kurang perhatian dari orang tua. Terlebih-lebih ibu ya. Iya, karena makanya Islam itu ibu itu tidaklah diberikan kesibukan yang terlalu banyak. Kenapa ya? Harus memperhatikan anak-anaknya. Jadi sesibuk apapun seorang ibu tetap tugas utamanya adalah rumah. Nah di sini tinggal bagaimana seorang perempuan mengatur waktu antara karir dengan anaknya. Tapi tidak sedikit juga kita lihat banyak orang yang berkarir, bahkan ada seorang DPR itu anaknya 10 tapi habis semua. Ini luar biasa ibunya. Iya, luar biasa ya. Iya. Jadi seorang ibu itu kalau betul-betul melakoni perannya sebagai ibu, dimana kan al-ummu madrasatul ula, insya Allah semua anaknya itu akan sukses dengan ilmu yang dimiliki. Tentu kan tidak cukup ilmu ya, yang perlu itu adalah mendidik. Nah mendidik ini yang susah. Mungkin kita semua berilmu, tetapi ketika mendidik kita lemah kepada anak. Nah, jadi biasa orang tua kan kalah karena perasaan. Iya benar. Nggak dikasih gadgetnya, anaknya nangis. Nah, akhirnya apa? Kasih saja, tapi tidak ada pengawasan. Jadi ketika ibu mulai lemah, nah di sanalah anak akan membuat tingkah yang semena-mena. Iya, yang berbeda dari yang seharusnya. Akhirnya ya orang tua itu kalah dari anak. Iya. Jadi tadi Umi sempat bilang mendidik dan mendidik sama ilmu pengetahuan ya. Iya. Kalau
dalam bahasa lebih jelasnya lah ini gitu. Mungkin teman-teman Kiha Channel juga ya kurang tahu apa sih perbedaan mendidik ya sama seorang Iya. ibu yang punya ilmu pengetahuan dan Yang berjiwa ya pendidik. yang berjiwa pendidikan tapi tidak tahu gimana cara mendidik seorang anak. Mungkin ini bisa Sebenarnya iya, jelaskan sederhana sedikit. saja ya. Mendidik itu misalnya dari dia, kalau di dalam Islam itu kalau lagi hamil disuruh baca surat A, B, C, D, E gitu kan, surat Iya. Yusuf, surat Maryam. Bahkan kita dianjurkan dawamul wudu, itu kan semua efeknya ke bayi. Iya. Ketika kita ingin merangsang IQ seorang anak, kita disuruh baca Al-Quran. Nah, memang ada penelitian tuh 3 profesor, anak itu akan mengingat apa yang dia terjadi dengan dirinya kalau dia itu diajak bicara dari dalam perut oleh orang-orang sekitarnya, entah bapaknya atau ibunya. Jadi ketika kita memegang perut si ibu lalu bicara dengan anak itu dengan bahasa yang singkat-singkat saja, kalau kita Islam mungkin mengucap salam, perkenalkan diri, saya ini bapakmu, oh ini ibumu, ini kakakmu. Itu justru berefek ketika dia lahir, bisa meningkatkan IQ-nya. Jadi di sini juga tentu tidak lepas dari peran seorang bapak ya. Ini kan biasa bapak suka tidak mengambil peran. Iya, itu urusan ibunya udah saya padahal kerja aja gitu ya. Bukan berarti hanya ibu yang punya peran. Kenapa wibawa bapak itu lebih tinggi di masa seorang ibu? Iya, takut anak kepada bapak ya. Makanya kan ketika tidak sama persepsi antara ibu dan bapak, nah itu yang membuat kepincangan dalam perilaku anak. Ada yang belain, ada yang, nah itu kan sering ya. Iya, bener, akhirnya Pak si anak akan cari siapa yang bela dia, bukan? Nah itulah masalah, ibu ndak kasih gadget, bapak nih gadgetnya ndak apa-apa. Nah ini kan bahaya. Itu harus sepele kan kalau dilihat sepintas saja. Sehingga ada seorang ibu yang mendidik anak itu dari dia dalam kandungan selalu baca Al-Quran, dawamul wudu. Ketika usia 6 tahun dia sudah bisa hafiz 30 juz. Masya Allah. Kenapa ya? Ibu bapaknya hebat. Si bapak selalu ngajak anaknya membaca Al-Quran, akhirnya si anak karena terbiasa mendengar, karena itu indera pendengarannya tinggi ya kalau usia 0 sampai 6 tahun itu. Mau kita ajarkan bahasa apapun dia akan bisa. Karena kan orang tua, ini anak suka ngerusak mainannya, dimarahin kan. Padahal kalau anak laki rusak mainan berarti kan di sana ada otaknya itu untuk melatih mekaniknya. Makanya suka bongkar-bongkar kan. Iya benar. Coba lihat aja anak laki kasih mainan satu langsung dibongkar. Kenapa? Nanti dewasanya itu pengen jadi kan makanya anak laki itu rata-rata kan ahli itu kan. Termasuk ahli IT juga kan laki gitu. Kenapa? Ya itulah otak kanannya laki itu lebih besar timbang perempuan. Sehingga kalau anak laki itu dia mulai normal otak kiri dan kanannya ketika usia kuliah kan. Sehingga kalau usia di bawah kuliah itu biasa anak laki itu main aja kerjanya kan. Nah, bisa kita bedakan kalau nggak jadi anak laki jangan harap kerjain PR. Sulit. Beda kalau perempuan. Kalau anak perempuan tuh usia 6 tahun sudah bisa memilih mana bajunya, mana yang dikerjain, sudah bisa ngatur. Kenapa? Sudah mulai sempurna otak kanan dan otak kirinya. Sehingga perempuan lebih rapi dari usia masih dini. Jadi itu yang penting kita melakukan pendidikan tuh ibunya, kemudian bapaknya. Sehingga untuk bisa membuat anak itu rajin sholat subuh kan harus bapak yang bangunin. Nah, bisa kita lihat sendiri-sendiri kan. Kalau bapak bangunin, dehem saja. Langsung bangun. Kalau ibu dulu ngomel 1000 kali, ambil selimut lagi ya kan. 5 menit mau tidur 1 jam. Kalau bapak tinggal bener yang benar. Jadi bapak itu punya peran penting ketika anak susah melakukan hal-hal yang seharusnya ketika dia sudah seharusnya melakukan pekerjaannya, kedisiplinannya. Jadi jangan sampai ada seorang bapak itu urusan perempuan, bukan. Nah, jadi dalam Islam itu laki perempuan kita punya peran yang sama dalam mendidik. Sehingga waktu-waktu kayak maghrib atau waktu-waktu yang mustajab itu kan dianjurkan kita kumpul dengan keluarga. Ini malah kalau kita lihat di masyarakat tuh laki itu suka keluyuran gitu, ninggalin anak istri tanpa pernah nanya anak saya sudah sholat belum. Itu kan. Nah, itu yang mulai hilang mungkin dari masyarakat kita, perhatian seorang bapak kepada anaknya dari segi ibadahnya. Nah, jadi kalau sudah bapak memperhatikan, makanya dalam psikolog itu anak perempuan tuh harus dekat dengan bapaknya di usia dia SMP. Kenapa? Supaya yang jadi idolanya dia adalah bapaknya. Cinta pertamanya. Cinta pertamanya. Sehingga nanti sanjungan dari seorang bapak itu akan bermakna bagi seorang anak gadis. Oh my princess. Nah, itu hal yang membuat perempuan jadi bangga kan. Iya benar. Jadi dia itu kalau ada laki-laki yang ganggu dia curhat ke bapak. Pak, ini ada yang sama saya. Kenapa? Kalau tidak kayak bapaknya dia tidak mau. Nah, ini penting.
Begitu pun anak laki, dia harus ketika usia SMP itu dekat dengan ibunya. Kenapa? Karena kan nanti dia akan menghargai perempuan, tidak menyakiti perempuan, tidak mempermainkan perempuan. Ibu saya tuh gini. Nah, itu jadi penting juga dalam menaruh kapan anak itu bersama ayahnya, kapan bersama ibunya. Jadi peran dua orang tua sangat penting dalam mengasuh. Bahkan cara menasihati anak perempuan dan laki kan beda. Iya, benar. Kalau anak perempuan itu harus dipandang sambil dipeluk. Kalau anak laki enggak, beda. Jadi itu penting juga orang tua itu tahu gimana sih secara psikolog mendekati anak laki dan perempuan supaya mereka biasa curhat ke orang tua. Tapi jangan nanti SMA masih dekat sama ibunya karena sudah harus ke laki itu harus ke bapaknya. Kenapa? Supaya belajar gimana sih jadi laki yang tanggung jawab gitu kan. Benar-benar. Nah, kalau perempuan dekat ke ibunya, dia harus belajar masak, belajar ini dan seterusnya. Jangan ada dibiarin masak kayak gitu. Sekarang ini kan banyak anak-anak sampai kuliah aja belum bisa masak. Kenapa? Karena ibu terlalu memanjakan si anak. Nanti itu jadi berdampak ke pernikahannya nanti. Iya, jadi bumerang. Sehingga ada kasus di kemarin kan, gara-gara dia buat kopi, istrinya dibunuh. Nah, ini kan bahaya kan? Karena anak tidak dilatih untuk mengerjakan pekerjaannya sendiri. Walaupun sekedar merapikan kamar dan lain sebagainya. Ketika orang tua abai ya sepertinya kejadiannya. Jadi banyak faktor lah pernikahan dini ya, tidak hanya 1 2 tapi juga lebih kepada lingkungan keluarga. Kalau keluarga sudah bisa mendidik putra-putrinya dengan baik, insya Allah tidak terjadi pernikahan dini. Cuman sayang kadang orang tua juga yang adurin kawin cepat ya. Itu kadang orang tua nggak pengen lihat anaknya dapat yang terbaik gitu. Kadang itu juga faktor orang tua untuk mendorong anaknya biar cepat nikah gitu. Cuman kadang baiknya itu sekadang diukur lewat harta gitu. Nah itu yang bahaya. Kalau banyak uangnya itu kamu bahagia. Padahal bahagia itu bukan ukurannya materi ya. Tapi bagaimana kita bisa saling menghargai gitu kan, saling memahami, bisa saling meraih dalam berumah tangga sehingga ketika ada kesulitan rumah tangga kita bisa bersabar. Jadi kan berumah tangga itu tidak cukup dengan cinta, ya kan? Cinta itu nggak buat kenyang ya. Sehingga kan kalau Habib Umar mengatakan menikah itu butuh keimanan yang kuat. Karena dengan iman kita akan bersabar ketika suami tidak punya uang. Karena ujian terbesar perempuan adalah ketika suami tidak punya uang gitu. Karena perempuan kan biasalah, tidak bisa kurang uang juga kan. Iya benar. Kalau tidak sabar ya kelahi terus sama suaminya kan. Jadi harus laki-laki harus memilih wanita yang sabar nih. Jadi nanti kalau ada problem-problem yang seperti itu, jadi ya sabar gitu. Ini juga Umi. Lagi marak terjadi tentang kesetaraan gender. Ketika tadi Umi membahas tentang perempuan itu di rumah tidak diperberatkan. Oke, mungkin boleh, tapi tidak diperberatkan untuk bekerja. Tapi sekarang karena terjadinya satu kata kunci ya yang sering terjadi itu kesetaraan gender. Itu yang kayak membuat kita sebagai perempuan kenapa harus laki-laki? Kenapa harus laki-laki aja? Kan sekarang udah kesetaraan gender, saya juga bisa gitu. Gimana tuh? Mungkin kita perlu pahami gender dalam Islam itu kayak apa. Sebenarnya kan gender dalam Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah ya. Jadi sejak Rasulullah datang justru perempuan itu sudah dinaikkan jadi gendernya. Kenapa? Boleh nuntut ilmu. Dia punya hak yang sama dalam warisan, dalam banyak hal lah. Tapi ada hal yang memang tidak bisa kita miliki ketika itu hanya milik laki-laki atau sebaliknya. Kan tidak mungkin kita laki-laki itu hamil, kan? Bener. Maka itu tetap tugas perempuan. Bagaimana dia menjalankan perannya sebagai seorang perempuan. Jadi ada hal-hal yang memang perempuan tidak bisa lakukan, di mana memang gender itu bukan berarti semuanya dihapus harus sama rata. Itu bukan adil sebenarnya. Jadi gender itu ada tempat-tempatnya yang diberikan dalam agama kita dari segi kesolehan untuk mendapatkan derajat makom di sisi Allah kita bisa fastabiqul khairat. Tapi pada hal-hal tertentu ya kita juga harus bisa melihat itu bukan ranah kita sebagai perempuan ya. Sehingga kita kalau kerja itu kan kalau mau aman dari perselingkuhan gitu kan. Ini kan banyak istri selingkuh nih. Istri selingkuh ya. Istri selingkuh. Jadi kalau mau aman tuh ya pilih kerjaan yang kita tidak berhalwat. Nah makanya kan banyak terjadi orang menikah dengan sekretarisnya. Kenapa ya? Karena masih satu lingkungan, satu ruangan berdua itu kan godaan setan kan besar gitu. Ya apalagi kalau di pasar itu ya Umi, ibu-ibu pasar nih. Kalau bercanda tuh bercandanya berlebihan. Bahkan sampai membahas hal-hal yang sangat sensitif kan.
itu harus dirahasiakan tapi dibahas juga di Iya, situ. jadi Sangat ketika bahaya. nyaman curhat sama teman di pasar Iya. atau sama jenis lama-lama akhirnya ya bisa terjadi perselingkuhan Iya. juga. Oke. Jadi emang makanya Islam itu kan perempuan harus bisa jaga diri kapan dia ngomong dengan lawan jenisnya, kapan dia bisa nerima tamu, itu kan ada diatur dalam Iya. Islam. Sekiranya kita semua memahami ajaran agama kita, tidak akan ada terjadi perselingkuhan. Kalau yang laki paham itu istri orang, tidak ada suami ya jangan didatengin. Kalau kita kan udah Iya, sekarang benar-benar. tahu istri orang, aduh, Aduh, tertarik lebih sama rumput enak tetangga nih gitu. Aduh. Nah, nggak kena kayak orang sekarang tuh nggak kena hukum lah gitu, anti hukum. Artinya nggak peduli istri orang, yang penting saya mau ya saya harus deketin. Saling mau gitu ya. Iya, kan banyak terjadi terutama lewat media ya, Mm-mm. banyak yang selingkuh lewat media akhirnya. Ya tentu di sini pengawasan kita sebagai diri sendiri perempuan ya, supaya bisa membatasi diri bergaul. Saya sudah menikah. Kalau memang dulu ada teman TTM lah mungkin gitu, ya Teman-teman mesra gitu ya. iya, silakan ya. Jangan sampai kita chat kalau tidak ada komitmen yang sangat, itu pun harus kasih tahu suami kan. Oh, ini teman saya ada perlu ini gitu kan. Sehingga kalau seorang perempuan punya tamu ya laki-laki itu suami harus nemenin istri supaya tidak terjadi. Apalagi dia seorang public figure misalnya kan. Nah, maka apalagi pembisnis atau apapun itu suami harus nemenin supaya apa tidak terjadi nanti dia lirik sama istri orang kan bahaya. Kalau ada suaminya nggak berani gitu kan. Oke deh Umi, ini yang terakhir kayaknya nih. Gimana cara kita mencegah pernikahan dini menurut pandang Islam dan tentunya di masa sekarang ini, Umi? Sebenarnya kan kalau Islam itu tidak membatasi usia pernikahan ya. Cuman yang itu adalah bagaimana menjalani rumah tangga dengan baik, tentu dengan mempelajari sirah-sirah agama gitu kan, sirah Nabi gitu. Iya. Kita mempelajari hukum hak kewajiban suami istri. Nah ini yang jarang diketahui oleh orang ya. Taunya masalah seksualnya saja. Iya. Mereka lupa ada kewajiban yang harus dikerjakan sehingga empat itu harus taat. Kan perempuan keluar aja nggak minta izin sama suami. Nah gimana hubungan itu bisa harmonis kan? Nah jadi perempuan itu seperti yang dikatakan tadi kan suka apa ya gender gitu, akhirnya dia memahami gender itu tidak boleh taat sama suami. Ketika salah suami, memahami gitu iya, salah memahami. Dan memang itu gender yang dikembangkan oleh Barat ya. Iya benar-benar. Nah, kalau Islam enggak. Nah, jadi ada batasan yang kita gender itu tidak semuanya berarti harus setara. Jadi kita akan apa namanya? Membatasi diri mana yang harus kita taati dan tidak. Makanya batasannya itu tidak maksiat pada Allah kalau taat pada suami kan. Nah ini yang banyak terjadi, bukan ada kasus karena dia ikut di komunitas gender itu, suami minta tolong ambil handuk itu tidak boleh. Kenapa? Kita sama. Akhirnya bahaya ketika semua istri menolak untuk taat pada suami ya, maka rumah tangga tidak akan aman. Jadi nanti durhaka kepada suami jadinya ya Umi ya. Itu yang perlu disosialisasikan di masyarakat, apa sih kewajiban seorang istri pada dan suami atau sebaliknya suami pada istri, sehingga kita tidak hanya menuntut hak saja. Jadi untuk mencegah pernikahan ini ya kita mulai dari keluarga dulu ya. Nah itu kalau dalam Islam. Kemudian berikan pemahaman dalam agama seperti apa. Tetapi ketika anak kita lihat pergaulan itu terlalu bebas ya, dengan lawan jenisnya, ya kalau Islam itu lebih mengutamakan keselamatan keturunan ya. Iya benar. Ketimbang dia berzina lebih baik dinikahkan. Iya gitu benar, kan. banyak sekali. Iya. Bahkan sampai anak yang umur 10 tahun daripada zina ya udah nikahin aja, padahal di sana belum boleh ya Umi ya. Ya secara negara belum boleh. Kalau Islam tidak ada batasan. Cuman iya benar secara agama dijaga dulu agamanya, keturunannya. Timbang rusak keturunan. Jadi memang ada dua pemikiran di sini kan. Kita tidak nikahkan resikonya zina. Ya lebih baik dinikahkan. Nikah juga resikonya nanti di pernikahannya gimana gitu. Kalau resiko apa namanya masalah dia nanti gimana pola asuh ke anak, mungkin di sini perlu peran kedua orang tua, pihak laki dan perempuan. Apa sih memberikan pemahaman ke anak menikah itu kayak apa. Jadi sebelum dia bergaul dengan dunia luar, penanaman karakter dari kedua orang tua yang penting. Jadi mungkin juga perlu dari para guru ya, menanamkan di setiap pendidikan apa sih itu lawan jenis kita, tapi tanpa harus mengumbar tentang seksualnya. Justru itu mereka penasaran. Ya, nanti itu dicari ya. Iya, hanya apa? Cari di banyak Google, coba-coba. Bahkan dengan nonton video porno kan banyak yang langsung coba-coba dengan temennya. Karena apa? Dikira itu hal yang tidak mengandung resiko kan? Karena penasaran nyoba gitu ya. Nyoba kan kalau kita lihat kasus di Jawa sekarang sampai
dulu aja 2013 sudah 65% tidak gadis kata anak SMP. Bahkan ada kita dengar di Jawa Timur tuh dulu anak SD bisa beli harga 6.000 cewek-cewek, cewek ya. Murah banget ya. Iya, tapi yang sudah pensiun sih katanya. Oh, yang udah pensiun ya. Nah, itu kan menunjukkan apa? Salahnya pergaulan seorang anak tanpa ada pengawasan orang tua. Jadi lingkungan keluarga, kemudian lingkungan pendidikan perlu menanamkan, apalagi sekarang tuh tidak malu dia tuh suka sama laki itu tidak malu menampakkannya. Bahkan menyatakan cinta duluan gitu kan. Padahal kalau dulu itu perempuan tuh tabu lah kalau menyatakan cinta terlebih dahulu. Ini kayaknya anu deh Umi. Kenapa perempuan banyak sekali menyatakan cinta lebih dulu? Ini kayaknya salah pemahaman tentang Siti Khadijah nih kayaknya. Iya. Karena dulu kan Siti Khadijah yang katanya di dalam sejarah kan yang melamar Rasulullah ya, menghibah Rasulullah duluan. Itu mungkin salah pemahaman untuk anak-anak yang zaman sekarang. Jadi banyak yang menyatakan cinta kepada orang yang disukai ya. Iya, mungkin ada sebagian yang salah paham. Tapi orang yang tidak belajar agama mereka gurunya itu lewat media kan, drakor. Bener, drakor. Di sana dia perempuan banyak menyatakan cinta. Jadi itu yang diikuti. Jadi tidak hanya karena salah paham tentang Siti Khadijah, tapi karena salah tontonan, salah memahami. Lagi-lagi tentang gadget juga ya, harus jadi diperhatikan lagi. Tontonan yang tidak sehat gitu. Seharusnya dibatasi tontonannya oleh orang tua. Oke deh Umi, mungkin itu aja ya. Tapi saya pengen dengar satu kata-kata atau quotes untuk sahabat Kiha Channel yang ada di sana ya. Mohon dengarkan ini baik-baik, khususnya untuk para perempuan ya. Untuk Umi, satu quotes dari Umi untuk sahabat Kiha Channel. Baik, pesan saya untuk Kiha Channel, utamanya perempuan ya. Iya, utamanya perempuan. Mari tetap bergerak sebagai seorang perempuan tanpa harus menghilangkan fungsi kita sebagai seorang ibu di dalam rumah tangga. Itu saja. Aduh, hebat sekali, quotesnya saya langsung tertampar nih. Semoga nanti saya juga menjadi seperti yang dari awal sampai terakhir penjelasan Umi, dan seperti Umi juga mohon doanya Umi, semoga kita nanti juga ya. masih belajar sama-sama ya, mudah-mudahan sama-sama bisa jadi istri solihah ya. Jadi ibu yang bisa dibanggakan oleh anak-anaknya, orang tua juga. Oke sahabat Kiha Channel, terima kasih atas perhatian Anda ya. Hari ini adalah hari yang sangat membanggakan bagi saya, terutama perempuan ya, seorang perempuan, dan tentunya banyak sekali memetik pelajaran dari kasus-kasus yang sudah kita bahas tadi, dan tentunya banyak sekali memetik pelajaran dari penjelasan Umi tadi ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan tentunya untuk saya sendiri juga ya. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.